Beliau Bung Karno sangat mengatakan bahwa 17 adalah angka yang sakral. Kalau karena Bung Karno juga kan Muslim, dia mengatakan 17 rakaat. Bicara sholat tuh 5 waktu. Iya, 17 rakaat. Pada saat itu juga 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Betul nggak? Betul. Nah, jadi angka 17 ini sangat sakral buat beliau. Kembali di Satrio Kreatif bersama saya Edan. Aldo. Bro Satrio. Oke. Satrio. Masih setia. Iya. Kamu belum pulang, Mas? Belum. Keretanya nanti. Oh, nanti. Ketinggalan kereta apa? Iya. Mungkin ya. Belum cek jadwal. Waduh. Ini edisi itu loh, udah berbeda. Tapi pakaian kamu sama, karena nggak punya pakaian, makanya kita samain lagi aja deh. Kita sama aja. Kan harus Walaupun memaklumi katanya. iya, kita maklumi. Cuman episode ini mungkin agak berbeda ya. Kayaknya mungkin jangan artis dulu lah. Iya. Kita bahas yang luas-luas. Yang lebih luas. Tapi saya juga belum tahu nih apa yang mau dibahas selain artis. Gimana kalau kita bahas negara kita? Cocok. Oh gitu. Kamu senang sejarah? Senang banget. Negara. Tahu ulang tahunnya Indonesia? Tahu dong. Oh gitu. 17 Agustus. Oh iya, berarti kamu cinta Indonesia. Cinta dong. Gitu. Cinta bangsa Indonesia. Iya. Oke. Ini apa nih yang Indonesia. Nah, ini ada hubungan dengan angka juga nih, Bro Satrio. Cuman masih agak santai dikit ya. Boleh ngopi kan? Oh, boleh. Mau- Gimana tuh, Bro Satrio? Ada hubungannya nggak tuh kemerdekaan 17 Agustus? Karena basic kita memang memetakan kehidupan tuh ya dari sebuah nilai angka. Indonesia ternyata kan punya angka kan, angka lahir gitu loh. Angka lahir waktu itu dipilih sama Bung Karno tanggal 17. Itu Bung Karno loh yang memilih. Oh, itu bukan ini ya? Jadi sejarahnya tuh waktu saya ingat nih ya, Iya. walaupun saya nggak ngalamin. Jadi saya ingat karena saya membaca, bacaannya saya ingat. Oh. Jadi pada saat itu kalau nggak salah berarti benar. Ya. Nah kebenaran itu waktu itu terjadi di Rengas Dengklok. Oh. Ya jadi kan Diculik tuh. iya waktu bom itu bom Hiroshima. nuklir Hiroshima. KKD. Nah itu tanda-tanda kemerdekaan kita. Nah, jadi pada saat itu pemuda tuh pada berpikir ini momentum nih. Kita kan dijajah Jepang waktu itu kan. Nah saat Jepang tuh dibom sama sekutu. Nah ini model-model kayak kamu dulu, pemuda kayak kita ya, kan masih muda bro. Nah itu gimana cara nih supaya mengambil kesempatan ini, kan gitu kan? Momentum. Nah dulu waktu itu ada dua golongan, sebutnya golongan yang tua dan golongan yang muda, ya kan? Nah golongan muda ini kan ya kayak kita lah, gitu kan? Kalau saya sih agak tenang, kamu yang suka tergesa-gesa kan? Supaya merdeka, ayo merdekakan, gitu kan? Pada saat itu, iya pada tanggal 15 itu akhirnya dipaksa itu Bung Karno untuk memerdekakan. 15? Iya nggak mau. Akhirnya nggak mau Bung Karno diculik. Diculik itu bukan culik penyiksaan, tapi diculik supaya mau bergerak memerdekakan. Nah saat penculikan itu ditaruh Bung Karno, Bung Hatta sama istrinya Bu Fatma dan anak Guntur waktu itu masih kecil ya, dibawa ke Rengas Dengklok. Di sana ada perdebatan untuk memerdekakan besok tanggal 16, gitu karena udah diculik tanggal 16 minta pembacaan proklamasi, Bung Karno tetap tidak mau. Iya, artinya bahwa tergesa-gesa itu juga bukan hal yang baik, ya kan? Nah pada saat itu bulan suci loh, puasa ya? Pas puasa, iya pas Ramadan. Jadi kebetulan juga kan keputusan dari Kaisar itu untuk diberikan tanggal 24 Agustus. Jadi tunggu saja, sabar. Kalau kata golongan yang tua nih, anak muda nggak mau bro. Makanya kalau nanti melampiaskan sesuatu semangat itu jangan buru-buru. Kasihan lawan kita. Nggak enak gitu kan. Mesti betul-betul dikaji betul. Nah
Karno ini posisi tengah, dia bisa berpikir, bisa menganalisa, dan Bung Karno ini kan tanggal 6 ya, kalau nggak salah dia tanggal 6 Lahirnya. iya, tanggal 6 Juni, dan memiliki sifat sensitif, insting yang tinggi. Nah saat itu dia kepekaan yang tinggi. Nah sehingga dinetralisir sama Bung Karno berdasarkan kepekaanku, rasaku, kata Bung Karno. Kita pilih tanggal 17. Bung Karno sangat mengatakan bahwa 17 adalah angka yang sakral. Kalau karena Bung Karno juga kan Muslim, dia mengatakan 17 rakaat. Bicara sholat tuh 5 waktu. Iya, 17 rakaat. Pada saat itu juga 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Betul nggak? Betul. Nah, jadi angka 17 ini sangat sakral buat beliau. Nah, kebetulan tanggal-tanggal 17 itu adalah hari Jumat. Wow. Jadi proklamasi itu tanggal Jumat tuh pagi. Habis sholat Jumat ya? Enggak, sebelum Sebelum. pagi-pagi. Jam 10. Nah, akhirnya dengan sebuah filosofi, nilai-nilai yang disampaikan kepada pemuda, pemuda mau bersabar akhirnya terjadilah tanggal 17. Nah, ternyata tanggal 17 itu 17 Agustus 1945 ternyata memang punya makna yang luar biasa melalui konsep peta kehidupan sendiri. Dia Bung Karno memang juga orang yang luar biasa ya, dia punya kepekaan, dia tahu ini nilai-nilai buat bangsa kita. Nah, karena 17 sendiri adalah sebuah derajat naik. Nah, tingkatan untuk naik. Jadi betul. Jadi angka 17 ini adalah simbol sebuah jembatan menaik tingkat. Meningkat. Itulah dalam sebuah isyaratnya. Ya Bung Karno juga menginginkan bahwa Indonesia harus terus maju gitu kan. Maju tak gentar, pandang menyerah. Iya. Pandang menyerah. Maju tuju. Jadi iya, bukan maju tak gentar siapa yang bayar. Kan udah beda. Maju tak gentar, pantang menyerah. Umurnya juga waktu itu 17 apa? Usia Bung Karno? Iya. Bukan dong, 17 adalah sebuah perubahan pencapaian. Makanya di Indonesia dipakai juga untuk orang akil balik. Kamu mungkin umur 15 sudah akil, agak genit tampangnya soalnya. Tapi secara nasional diambil tanggal 17 karena 17 itu memang simbol kenaikan. Iya, kenaikan, peningkatan. 17 tahun ke atas. Iya, 17 tahun ke atas akhirnya. Nah, 17 plus. Nah, Indonesia tuh luar biasa punya nilai tadi. Apalagi bicara angka bulannya adalah angka 8. Agustus. Nah, 8 itu adalah sebuah harta rampasan perang. Harta rampasan perang artinya kalau orang di Konghucu mengatakan hoki. Karena talinya berputar terus. Tetapi iya, tapi kalau dalam peta kehidupan itu sebutannya adalah harta rampasan perang. Jadi nggak perlu kerja dapat harta. Hoki, gitu kan? Mujur selalu. Mujur. Dan 45 tadi adalah nilai manusia. Jadi ini luar biasa bahwa 17 Agustus 1945 adalah sebuah kemerdekaan manusia untuk mendapatkan kemudahan untuk menuju tingkat yang lebih tinggi. Nah, itu luar biasanya. Dalam banget ya filosofi. Dalam banget. Dan dari tanggal kemerdekaan tadi kita bisa menghitung usia perubahan Indonesia. Itu dari peta kehidupan itu bisa sangat dibaca. Iya, contoh ketika 73 berkemul, berselimut 74, lockdown ternyata. Oh iya, SBB Iya, betul. dan memang 74 itu adalah menutup diri. Nuansanya Indonesia. Iya, gitu ya. makanya coba perhatiin usia orang yang usia 74. Terkadang dia pengennya menyendiri. Ya artinya asik sendiri. Itu usia, kamu usia berapa sekarang? 20. 20. 1. Oh, 20. 21 atau 20? 21. 21. Ya mungkin orang-orang usia usia 21 ya. Itu posisi yang lagi berpikir ke depannya itu lebih tinggi. Jadi apa yang dia lihat, apa yang didengar pasti masuk dalam sebuah pikirannya.
menjadi sebuah imajinasi. Nah, biasa itu yang tukang ngayal tuh. Wah, Ya kan? Asik sendiri gitu kan. Ada yang menjadi sebuah kajian ilmu, dia menjadi lebih cerdas. Jadi ke usia 21 itu orang-orang yang lagi memang banyak berpikir, eksplorasi. Masih harapan belum? Hah? Nano sendiri 38 ini bro. Edward Antonius ini. Hah? 38 dia apa? Nah, ini ngomong-ngomong sayangnya kan kita ngomongin sejarah kok jadi ngomongin Loras ya. Kita. Emang Eden kan suka nolong-nolong. Oh, gitu ya? Malu lah. Mendingan kita coba kupas tentang Indonesia nih usia sekarang berapa? 75 karena ada uang baru 75.000. Udah punya, udah punya? Belum dong. Belum saya katanya mahal. Iya. Satunya kalau nggak salah 1 juta. Iya. Bukannya itu ngurus dulu ya maksudnya? Nggak tahu ininya. Calo mungkin ya? Ya mungkin ya. Promonya terlalu berlebihan kali ya. Tiket aja calonnya. Akhirnya saya juga belum punya sampai sekarang. Takut kalau punya nanti tawarin nggak sanggup harganya. Iya. Gitu. Nah 75 ya. 75 ya mudah-mudahan buat kita ya rakyat Indonesia banyak berdoa betul. Karena kalau simbol 75 adalah simbol kegundahan. Kegundahan, keguncangan. Ya mudah-mudahan jiwa kita agak-agak guncang nggak masalah, yang penting jangan alam. Kita kan khawatirnya kan ke situ. Tapi semua itu gerakan alam adalah ada yang menggerakkan ya kan gitu. Tapi dalam sisi ini memang kita akan dihadapi sebuah tekanan-tekanan ya, ternyata memang betul ya kan, Indonesia ini lagi mencoba bangkit dari corona. Benar. Ya kan, kemarin mungkin kita nggak bahas ya karena kita baru ketemu nih. Kalau kemarin dibahas pada saat 74 mungkin orang bakal ketawa dengan omongan kita. Benar. Menutup diri gitu kan. Ada Iya, ini sempat dia telepon saya, Mas aku punya usaha warungan, ini aku mau ke Jakarta, kira-kira tahun ini maju nggak ya daerahku? Udah tutup aja, saya bilang begitu. Akhirnya ditutup, datang ke Jakarta gitu. Akhirnya merantau di Jakarta, bukan buka toko, karena yang buka tutup itu rata-rata pada tutup. Nah sekarang masuk sebuah kegelisahan untuk nilai tadi ya. Tapi ya semua itu akan bisa kita lewatin. Sehebat-hebatnya sebuah ujian, kita diciptakan manusia juga dikasih kehebatan sama Tuhan. Hati untuk selalu mencari jalan keluar, iya kan? Ya itu kan sering terjadi. Kayak waktu zaman revolusi mesin. Dulu orang pakai manusia, bikin apapun ya kan, berubah jadi mesin. Oh gelisah. Semua gelisah tuh, kayak kiamat yang disebut tadi kan, gejolak. Diganti mesin semua. Iya, tapi ketika pada proses waktu semua bisa beradaptasi. Makanya pemerintah memberikan sinyal yaitu berdamai dengan COVID. Berdamai ya. Jadi kita jangan musuhan ya. Tapi jangan dekat-dekat. Iya. Nah, kita ada jarak nih kan. Dikit juga jauh. Ya nggak, soalnya tadi kan udah pada pemeriksaan, jadi kita ngobrol begini udah aman, kamu sehat, ya dan sehat, saya juga sehat, kan gitu, insya Allah sehat. Iya. Nah tapi yang lucu, nanti Indonesia ada sebuah pengharapan baru pada 1 tahun ke depan, yaitu nilai-nilai manusia atau kemanusiaan. Mudah-mudahan rakyat makin paham tentang tadi mental kita ini kan mental tepos sendiri, balik. Iya kan, artinya mengerti sesama, ya kan, menjalin silaturahmi lebih baik lagi. Karena ketika ada sebuah musibah, itulah yang terkadang menjadi sebuah pengingat untuk akhirnya kita bersilaturahmi lagi. Ya kan, kayak kamu dulu sakit. Kalau nggak kamu sakit, kita jarang ke rumah dia. Iya. Gitu kan, karena kamu sakit, ya kan, terjadi sebuah gejolak, hari kita ada silaturahmi. Nah itu yang paling ketika 1 tahun ke depan ada sebuah nilai yang baik. 76, 77, apalagi tahun ulang tahun Indonesia yang ke-78. Karena ada sebuah berita besar yang begitu bahagia. Nah, ini sih peta ya. Saya bukan ngeramal, tapi emang itu nuansa yang akan diterima oleh rakyat. Ya masa memang ini sistem yang udah dibuat sama Tuhan bahwa ada sebuah dinamika dalam kehidupan. Nah, saat seperti tahun ini memang diuji untuk mencari jati diri masing-masing. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu ya, berdoa ya. Iya, pertama ya berdoa, tapi untuk jalan keluar manusia dikasih kelebihan, ya kan? Dan kalau kita lihat berarti ini ada sebuah perubahan revolusi digital kan? Makanya biasanya ceramahnya langsung offline, sekarang banyak penceramah yang
Online. digital, ya kan? Ya, emang sekarang ini adalah perang digital. Gitu bro, jangan terlalu serius bro. Iya. Coba ngopi dulu. Box dulu. Ah, iya. Ini normal ya, masih apa ini apa? New normal. New normal. Gitu. Jadi emang tadi angka usia itu nuansa namanya. Tapi kalau angka lahir itu sebuah karakter. Jadi karakter Indonesia adalah karakter yang akan terus maju. Kapan ini bisa menjadi sebuah yang negara yang luar biasa? Pasti ada waktunya. Indonesia akan terus dan terus. Maju hoki ya tadi. Iya. Ini bukan ramalan ya, apa tuh istilahnya? Sebuah nilai kehidupan. Nilai kehidupan. Yang dibawa oleh angka yang dimiliki oleh sesuatu tadi. Jadi Bro Satrio ini bukan peramal, tapi mengurai angka-angka menjadi sebuah nilai. Iya, sebuah nilai yang bisa kita adopsi untuk menjadi sebuah petunjuk gitu. Wah, ini lagi musim hujan nih, gitu kan? Karena hitungannya hujan, ya kan? Biar kita nggak gelisah, ya kita pakai bawa jas hujan. Tapi pas udah jalan naik motor, lupa bawa jas hujan. Hujan nggak ngomel karena tahu memang musim hujan. Nah, dengan kondisi sekarang ini kalau memang sudah paham bahwa Indonesia kita lagi prihatin gitu ya, sehingga kita udah nggak perlu lagi berkeluh kesah. Kasihan pemimpin kita, dia juga lagi kalut ini kan gitu kan. Jadi kita juga harus tough sebagai warga, sebagai rakyat bisa mensupport untuk tenang gitu, karena semua lagi kalut. Berdamai dengan keadaan. Iya, berdamai dengan COVID. Jangan takut ya kan. Betul. Yang penting berdamai. Nah, mungkin masih ada juga yang masih penasaran, nanti bisa langsung DM Bro Satrio. Oh iya. Di kolom komentar. Betul, kebanyakan tuh yang nanya di itu adalah, nih saya pasangan dengan ini bagaimana? Tapi dia nggak pernah tanya. Artinya bahwa pada usia mereka itu kita bisa tahu kamu lagi kondisi yang seperti apa, gitu kan? Ibarat usaha nih. Kamu kalau emang pada usahanya lagi kondisi emas, apapun yang kamu pegang akan jadi emas. Tapi kalau kondisinya itu kamu pada fluktuatif down, apapun ibarat yang bagus nggak jadi sesuatu gitu. Yang emas aja bukan jadi emas, gitu. Untung kalau jadi tembaga masih bisa jual. Tapi kalau jadi itu karat, kan nggak bisa jadi apa-apa. Nah itu setiap manusia tuh. Iya, itu bisa tahu dari tadi ya. Dari angka yang diungkap tadi. Gitu. Beda sama zodiak beda ya. Oh beda. Dia zodiak itu sebenarnya lebih akumulatif ke bulan. Kita lebih ke tanggal dan bulan, jadi lebih detail. Lebih pasti lah. Iya, angka lahir dan kalau dia kan mayoritas. Mayoritas dari misalnya Capricorn dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ada range-nya. Kalau kita memang itemnya. Iya. Gitu. Nanti juga kita akan kupas kecocokan yang mana sih yang ideal. Ikutin terus aja, pasti ada kita bahas. Pasti ada tuh. Mungkin ada mirip-mirip ceritanya. Terus saksian aja ya tuh. Betul. Satrio ya. Ngomong-ngomong kalau masalah sejarah, kamu kenapa kurang ngobrol ya? Apa kamu dulu nggak demen sejarah? Dia lagi. Apalagi mikir? Sejarah situ bro. Enggak. Karena nuansanya Indonesia seperti ini ya kan, ya kita dalam batin juga berdoa terus semoga Indonesia tetap kuat, rakyatnya juga tetap semangat ya kan, tidak meratapi keadaan susah seperti ini, dan kita juga bantu pemerintah secara lahiriah maupun batin. Iya, itu memang yang kita perlukan. Nah tadi adalah sebuah wacana nuansa yang bakal dialami Indonesia, tapi bukan ramalan yang bakal dihadapi Indonesia, bukan, tapi nuansanya seperti tadi musim hujan, musim kemarau, yaitu suasana yang bakal kita hadapi seperti musim itu gitu. Nah kalau kita bisa mengantisipasi, mengadaptasi, bisa mengambil sebuah kesempatan yang lebih baik. Karena hal yang buruk itu kan menurut manusia, padahal dalam hal buruk ada kebaikan. Betul nggak? Gitu. Kadang-kadang kebaikan, keburukan itu kan sifat yang dinilai oleh manusia, sementara kelebihan dan juga kekurangan itu adalah poin yang bisa berdampingan. Gitu. APBN lah ya. Ya? APBN. Ya, APBN. Ambil positif mau negatif. Oh iya. Itu kata Wong Edan. Tapi bicara pendapatnya nggak edan banget ya. Oh gitu. Masuk. Masuk dong.
Oke, demikian nilai-nilai kita Kenapa Indonesia itu 17 Agustus 1945 tadi sudah diurai karena itu dapat dari pemikirannya Bung Karno ya, dalam sebuah sejarah saat diculik diculik di Rengas Dengklok. Jadi nggak asal tuh tanggal 17 aja Proklamasi ya. ada nilai Dan punya sejarahnya, ternyata hasil sejarah punya nilai kehidupan. nilai kehidupan. Nah, bagi yang ingin punya nilai juga tadi bisa langsung subscribe, jangan lupa. Oke, saya Edan. Saya Ludo. Saya Bro Satrio. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Dan share. Oke. Lain-lain. Kita pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.